saya bisa ini loh, agak iri sama Lian Qi Fashi. Irinya karena beliau hanya duduk di sana kudu main aja ya, tidak usah bersujud. Yang paling kita irikan adalah Yao Huijiang, dia tak pernah bersujud. Kita semua bermandi air keringat, buba dia di samping, dia tidak, tetapi dia capek di tangan, dia harus begini. Nggak ada tanda aja ya. Ya, jadi mungkin juga hari ini tidak banyak-banyak, nanti saya mencoba menjawab pertanyaan. Saya cuma ingin memberikan info bahwa besok yang bab ketiga dan selanjutnya hari Jumat itu adalah yang terakhir, yaitu upacara Ulka Muka Ksitigarbha Bodhisattva. Ya, Ulka Muka ini ya adalah yoga dengan Ulka Muka. Ulka Muka adalah sebenarnya adalah Jiao Mian Gui Wang, adalah sesosok bodhisattva jelmaan daripada Avalokiteshvara Bodhisattva. Dan Jiao Mian Gui Wang atau Ulka Muka itu yaitu muka hangus, maksudnya mukanya hitam jelek banget. Dia adalah setan, ketua setan. Kalau bilang Jiao Mian Gui Wang, nah, itu raja setan yang mengatur semua setan atau hantu kelaparan. Nah, jadi ya biasanya pada penanggalan lunar bulan 7 mereka ada yang membuat bukan ya, boneka kertas yang gede banget yang nanti ternyata akan dibakar. Karena kata Maha Guru, dengan adanya Jiao Mian Gui Wang atau Ulka Muka ini, makanya semua arwah ataupun roh atau setan kelaparan itu mereka tidak akan berebut-rebutan. Mereka akan lebih teratur karena ada Jiao Mian Gui Wang. Setan mana yang nakal, yang tidak mau mendengar atau yang jahat istilahnya, langsung ditangkap, dimakan, habis deh, tak ada lagi. Ya, jadi itu istilahnya ada Ulka Muka atau Bodhisattva Jiao Mian Gui Wang. Jadi itu hari Jumat kita adalah suatu upacara Ksitigarbha Bodhisattva beryoga dengan Jiao Mian Gui Wang. Maksudnya adalah suatu upacara memberikan makanan ataupun persembahan kepada roh-roh yang terdaftar ataupun yang berkeliaran di mana ya, dekat-dekat sini ya, diundang. Nanti mereka akan di luar akan memberi makanan kepada roh-roh tersebut. Itulah artinya yoga dengan Jiao Mian Gui Wang, maksudnya kita berkontak dengan roh-roh yang lain ya. Jadi jangan kemana-mana, kalian harus ikutin. Jadi ini adalah satu paket 3 bab daripada pertobatan air samadhi ditambah dengan Ksitigarbha yoga, Ulka Muka ya, Ksitigarbha yoga. Jadi harus ikutin sampai selesai ya. Dan selanjutnya Vihara Satya Buddha Purnama Medan akan menggelar selanjutnya ini, yaitu pada akhir April, yaitu Ratna Kalasa Raja Naga, yaitu Long Wang Pao Ping. Nah, kita akan bersadana sebanyak 7 kali untuk memberkati Ratna Kalasa Naga. Kemudian selanjutnya kita akan ke Danau Toba, yaitu danau yang terindah di seluruh Indonesia, danau keempat terbesar di seluruh dunia yang mempunyai pesona yang luar biasa. Kita akan di sana untuk melarungkan Ratna Kalasa Raja Naga, serta kita akan menggelar kembali upacara yaitu pelepasan satwa atau satwa mocana. Kita akan melepas kura-kura, penyu, ikan di Danau Toba ya. Tunggu saja info kita selanjutnya. Oke, Hendrik masih ada? Hari itu ada pertanyaan yang Hendrik kirimkan ke saya lupa menjawabnya ya. Coba saya berusaha menjawab ya. Ya. Amitabha Sang Shi, ya. Pertanyaan pertama, jika bersadana tidak di depan altar, misalnya di kamar tidur, apakah selain menjapa mantra pembersihan juga perlu membaca Om Namo Soha 7 kali? Jika iya, apakah harus diabhiseka dan urutannya sebelum ataukah setelah mantra pembersihan? Om Namo Soha itu pernah di buku pada buku awal ya,
Pada awalnya Mahaguru pernah menuliskan bahwa untuk pembersihan kita boleh menyebutkan itu ya Om Namo Soha ya. Tetapi jika Anda udah Om Syuli Syuli, saya kira sudah cukup deh. Kita ikutin yang sekarang, yang terupdate, yang paling kini deh. Dan yang paling penting, tidak di depan altar, apa yang Anda lakukan? Anda visualisasi, Anda duduk di atas teratai. Itu sama juga dengan Anda telah istilahnya duduk di tempat yang bersih. Yang altar itu boleh Anda visualisasikan. Ya, jadi Om Namo Soha itu ya sekarang mungkin tidak update lagi, kita tidak usah sebutkan itu. Oke? Pertanyaan kedua. Dulu saya pernah melihat cuplikan video ada siswa Chen Focung yang menanyakan kepada Mahaguru. Dia belum bisa ketemu videonya yang mana, seingat saya intinya mereka ada dua saudara pergi ke kuil. Seseorang yang mempunyai mata batin memberitahu mereka bahwa roh mendiang ibunya mengikuti mereka dari belakang. Mereka terperajat dan menanyakan pada Mahaguru, mengapa roh ibunda mereka masih belum terseberangkan? Bukankah saat wafat telah mendapatkan adistana penyeberangan dari Mahaguru? Mahaguru menjawab bahwa semua tergantung pada karma masing-masing. Sudah diseberangkan bukan berarti bentar, kemana pertanyaannya? Bukan berarti sudah diseberangkan berarti bagi yang berkarma ringan terlahir di alam suci, bagi yang berkarma berat rintangan karmanya berkurang. Dan seperti yang kita ketahui semenjak pandemik, Mahaguru setiap malam tanpa henti terus-menerus menyeberangkan arwah korban COVID-19. Pertanyaan saya, kemanakah arwah mereka semua? Apakah berarti yang berkarma berat terlahir di Sukawati, tetapi mengapa almarhum ibunda tersebut tidak terseberangkan ke tanah suci? Iya, ini ya memang semua tergantung kepada karma. Terseberangkan itu maksudnya bukannya langsung ke negeri Buddha. Kita selalu melimpahkan jasa adalah untuk yang paling perfect ke negeri Buddha. Tetapi ada yang cuma terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Makanya untuk upacara penyeberangan jangan berhenti untuk mendaftar. Jangan Anda kira, oh sekali aja sudah cukup, sudah naik ke atas. Belum tentu, dan jangan mau dibohongin. Jika ada yang mengatakan kepada Anda, oh saya bisa menyeberangkan dengan sekian-sekian, naik ke tingkat berapa, lu bayar berapa, boleh naik ke tingkat lebih tinggi lagi. Ada yang begitu katanya. Saya bayar 1 juta ke tingkatan lebih rendah, naik sedikit, 5 juta ke tingkat pertengahan, 10 juta bisa ke Sukawati. Ada yang sudah sampai Sukawati katanya turun lagi, minta diseberangkan lagi. Jangan mau percaya dengan yang begituan. Saya jelaskan dulu. Penyeberangan Chautu itu awalnya adalah dari Magdalena. Mulien untuk menyelamatkan ibunya. Magdalena adalah murid daripada Sakyamuni Buddha yang mempunyai kekuatan batin yang paling luar biasa. Dia bisa sampai ke neraka, bisa naik ke atas negeri dewa. Karena ingin menolong ibunya. Ibunya pada kehidupan ya, waktu hidup adalah seorang yang tidak percaya Buddha Dharma dan selalu menfitnah Buddha Dharma. Akhirnya terlahirkan di alam setan kelaparan. Magdalena turun ke neraka karena mempunyai kekuatan spiritual yang paling luar biasa. Dia jelmakan makanan semua untuk ibunya. Ketika ibunya menyentuh makanan tersebut semua berubah menjadi api. Karena di dalam alam peta ataupun setan kelaparan ini tidak ada makanan. Semua menjadi bara api. Sehingga Magdalena sangat sedih sekali karena ingin menolong ibunya. Akhirnya dia kembali ke dunia bertanya kepada Sakyamuni Buddha, apa yang akan saya lakukan untuk menyeberangkan ibu saya? Memohon agar ibunya itu terangkat ke alam lebih tinggi. Kata Sakyamuni Buddha, Anda harus memberikan dana makanan kepada anggota Sangha dan ajak teman-teman anggota Sangha semuanya untuk apa? Doakan. Pada saat itu belum ada sutra loh.
Iya kalian Shifase, belum ada sutra. Kenapa? Karena sutra terakhir sesudah Sakyamuni Buddha mencapai parinibbana 500 kemudian baru dituliskan. Sutra adalah semua yang diucapkan oleh Sakyamuni Buddha. Saya harus tanya kepada guru gini, guru agama, yaitu Lien Shifase. Kan demikian kan? Jadi di semua memberikan dana kepada anggota sangha dan semua anggota sangha berdoa untuk ibunya. Baru ibu dari Magdalena terangkat ke alam yang lebih tinggi. Itulah awalnya penyeberangan. Dengar baik-baik loh, kenapa anggota sangha? Kenapa harus anggota sangha kalau penyeberangan? Karena anggota sangha adalah yang memutar Dharma Cakra. Anda memberikan persembahan kepada, sorry ya, bukan gara-gara saya anggota sangha saya bilang begitu agar kalian ayo kong yang saya bukan. Tapi anggota sangha adalah yang memutar Dharma Cakra, sehingga Anda memberikan dana kepada anggota sangha, Anda mempunyai pahala. Pahalanya itu yang dilimpahkan jasa kepada almarhum atau kepada yang sudah meninggal. Itu baru istilahnya baru bisa benar-benar terangkat. Jadi jangan mau mudah percaya. Ada orang bilang begini, berapa juta tingkatan ini, tambah berapa juta, naik lagi, tambah berapa juta, naik lagi, tergantung uang. Mana ada yang demikian. Itu Magdalena, ingat baik-baik, adalah mempunyai kekuatan spiritual yang paling tinggi di antara murid-murid Sakyamuni Buddha. Dia juga tidak bisa menolong ibunya. Terakhir bisa menolong ketika dia berdana kepada banyak anggota sangha. Baru limpahkan jasa untuk ibunya, baru terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Betul nggak Lao Tzu? Maksudnya Lao Tzu agama Buddha. Kalau harus tanya dia, gua agak takut sama Lien Shifase. Ya, memang demikian. Jadi yang terangkat itu sesuai dengan karma masing-masing. Mahaguru pernah mengatakan ketika dia selama 2 tahun COVID ini, Mahaguru itu istilahnya melakukan penyeberangan dengan Batara Dharma. Mahaguru bervisualisasi semua terangkat. Itu adalah istilahnya kekuatan ataupun hati Mahaguru melakukan demikian. Tapi yang terangkat itu apakah semua sampai ke alam Sukawati atau enggak? Tergantung karma masing-masing. Ada yang tidak ke alam Sukawati tapi ke surga karena dia adalah Kristen. Nah, Katolik ke surga. Ada yang mana lagi ke alam Brahma. Jadi istilahnya ke alam masing-masing. Mahaguru kita adalah welas asih, dia lakukan semua. Jadi yang terangkat itu bukannya langsung semua ke Sukawati. Ada yang ke alam yang lebih tinggi sesuai dengan karmanya dia. Jika karma dia tidak begitu cukup, bagaimana dia bisa sampai ke Sukawati? Ya, oke, jelas. Pertanyaan ketiga. Mengapa para suciwan yang menitis ke alam manusia masih harus membina diri untuk mencapai keberhasilan? Jika pelatihan dirinya tidak berhasil, bagaimana? Bukankah beresiko jadi tidak bisa kembali dan berpulang ke tanah suci? Dan mengapa Mahaguru tekun melafalkan Sutra Raja Agung dan memperoleh perlindungan dari Avalokitesvara? Bukankah Mahaguru adalah sosok Padma Kumara? Saya sharing dengan Anda begini, bahwa kalau ya tadi pertanyaan depan yang terakhir kan yang itu ya, Kawang Cing, yang awal kenapa yang suciwan yang reinkarnasi ke dunia? Oke. Kenapa pertanyaan pertama itu kenapa para ya saya sudah tahu. Kamu ingat ya bahwa di mata Buddha, di mata Bodhisattva, bahwa semua terjadi dalam sekejap. Kita selalu ingat kata Mahaguru. Kita adalah kalau yang sudah tersadarkan kita duluan. Terakhirnya apa? Semua akan tersadarkan. Di dalam mata Buddha, berapa ribu tahun itu dalam sekejap saja. Ya, jadi diolah atau apa, kalian jangan menganggap dari istilah dari sisi dunia ini, lihat aduh berapa tahun kamu jatuh ke neraka, bagaimana naik lagi. Sakyamuni Buddha sebelum menjadi Buddha, dia pernah masuk neraka, pernah bunuh, ya kan, pernah jadi binatang, pada segala macam, dia lalui itu. Dulunya dia adalah Buddha, dia turun ke dunia
atau turun ke dunia swasta ini ya, sehingga dia alami berbagai. Jangan kita hanya melihat satu saja. Di dalam mata Buddha, waktu tidak ada bedanya, atau dalam singkat saja, 1.000.000 tahun itu sekejap aja. Ya, jadi tidak ada bilang dia turun kembali bahwa nanti dia akan istilahnya ada resiko tidak akan kembali lagi, pasti kembali, cepat atau lambat. Ingat kata Mahaguru. Yang cepat tersadarkan ya, ini sekarang yang lainnya belum tersadarkan, agak lambat aja dia. Cepat atau lambat semuanya akan tersadarkan. Tapi kita harapkan kita jangan jadi yang terlambat tersadarkan. Nah, kemudian Mahaguru ini tubuhnya adalah tubuh Mahaguru sekarang adalah di dunia ini. Kalau lagi tubuh di dunia, tetap ada karmanya. Mahaguru mengikat. Memang Mahaguru adalah Padma Kumara, tapi Mahaguru selalu membaca sutra Kawang. Itu memang ada jodohnya. Pada berapa ribu tahun yang lalu di satu negeri namanya Tapai Gao Guo atau Xixia Wang Chao, ada 10 dinasti satu kerajaan kecil itu. Semuanya membacakan sutra Kawang Ching. Dan Kawang Ching itu bermula dari tempat tersebut. Saya sudah mengunjungi tempat tersebut. Ya, dan Mahaguru kita adalah reinkarnasi. Ada 10 orang raja, Mahaguru kita pernah menjadi raja di sana 3 kali. Ya, jadi itu mempunyai ikatan yang kuat dengan Mahaguru. Mahaguru membacakan Kawang Kuan Siying Chen Jing. Saya kira Mahaguru itu dengan sangat tulus, bahkan bukannya bilang memohon perlindungan atau bagaimana, tidak. Tapi Mahaguru di dalam tubuh manusia, masih di dalam dunia ini, dia memberikan contoh juga kepada kita semua. Nah, kita istilah dengan senjiao, dengan tubuh dia memberikan contoh kepada kita bahwa inilah yang harus kita jalankan. Dalam Kawang Kuan Siying Chen Jing, di dalamnya terdapat banyak nama-nama Buddha, sehingga membacakan itu otomatis kita akan memperoleh sinar Buddha. Kira-kira demikian. Oke, masih ada 2 pertanyaan Ayo, lagi. boleh tancap, ayo. Yang hari ini ya, Sangse ya, yang hari ini aja. Dari M Wati, Sangse, maaf mau tanya. Erwati. M Wati. Oh, Untuk menghalau guna-guna di rumah dari teman SS rumah, bagaimana cara ya selain syufa dan membaca mantra Dewi Marici kan Sangse? ya sebenarnya ya kalau bilang guna-guna ini banyak memang ada. Tetapi yang saya lihat dari 10 orang yang bilang kena guna-guna, 5 itu adalah psikis. Semua adalah hati. Tapi benar ada nggak? Ada. Yang kamu lakukan apa? Selain Anda bersadana, Anda boleh buat sima bandana untuk rumah, perlindungan untuk rumah. Dan di Chen Po Chong kita loh, di TB Poye ada memberikan satu, yaitu ketika Nong Ming Li ada memberikan satu apa namanya? Sutra Sutradarani. Ancai Tolo Ni Jing ya. Ya. Mana ada contohnya? Ketentraman rumah, Sutradarani ya. Ketentraman rumah. Jadi Anda dengan membacakan sutra itu ataupun daraninya, jika Anda sudah mohon abhiseka, maka rumah Anda akan dilindungi. Ada. Dan jika memang Anda mau, Anda boleh hubungin Amin Jiang Shi atau yang lain, minta aja. Nah itu, Amin Jiang Shi sudah ambilkan. Amin Jiang Shi sekarang kita mau apa minta sama dia, dia pun ada, dia seperti kotaknya Doraemon. Ya ini ya, Siji atau Siung ini ada darani, yaitu Foso Ancai Tolo Ni Jing. Orang Tolo Ni Zhou, dia ada Zhou, mantranya telah ada. Anda mohon abhiseka jarak jauh, Anda boleh membacakan mantranya. Jika Anda yang belum diabhiseka, Anda boleh membacakan sutranya. Ini sudah membacakan ini, rumah Anda akan dilindungi. Ya, tentu lagi dengan buat sima bandana, semua bisa untuk perlindungan rumah, ya. Oke. Oke, kemudian ada Suwandi Kacang, Sangse isi bab 1 pertobatan air samadhi menceritakan
tentang apa Aduh, intinya? lu jangan tanya, itu banyak sekali. Itu ceritakan ini ada bagi-bagi. Sepertinya ada 6 alam kehidupan itu diceritakan. Yang bab 1 itu kalau nggak salah ceritakan tentang lebih banyak tentang manusia. Tadi saya lihat ya tentang alam hewan. Jadi tentang bahwa kebajikan apa yang kita harus lakukan, kira-kira demikian. Oke, sudah selesai Sangse. Yes. Jadi pertanyaan yang dulu itu sudah. Udah 3 tadi kan di awal. Tak ada lagi. Udah belum ada. Siapa namanya yang tanya itu? Waduh, mau buka lagi WA-nya. Sejie ya, oke deh. Sejie Surabaya itu Ya， seharusnya. 师兄师姐，大家晚上好。那今天我们对经理三昧水忏第2节呢，那明天是第3节，那后天呢是我们瑜伽烟口地藏王菩萨，希望大家能够参加到完，好不好？那我是讲到刚才跟大家分享瑜伽烟口的那个瑜伽烟口，烟口本来就是烟口，就是我们常常讲的什么？刚才我讲了那个浇面鬼王啊，因为有这个烟口，它才能够保护我们做的这个法会有报名的全部有烟口，就是浇面鬼王来保护。那在这个法会呢，我们就会适时把东西献给很多那个鬼神众，意思就是这样。所以呢，希望大家能够参加到完，好不好？那我们演乐堂自下来呢，我们有一个活动，就是先跟大家讲，我们在4月尾我们会做一个龙王宝瓶法，我们会献宝瓶在 Lake Toba 在那个多巴湖，我们是全世界第4大的湖，就是在我们棉兰，叫做多巴湖，蛮漂亮的。我们要献宝瓶在哪边？后来我们也要做一个放生法会所以你们都要注意看我们的那个广告哦。那我们要一起来修7坛的龙王宝瓶修龙王宝瓶法。后来我们会献宝瓶在 Lake Toba， 就是在多巴湖。后来我们也做了一个放生法会。多巴湖是蛮大蛮漂亮，我们会放很多的鱼。鳖，就是鳖叫做鳖吗？鳖吗？还有那个菇怎么讲？有乌龟咯。乌龟。对对对，好。要会说乌龟，我们要放乌龟放蛮多的放生。我要做一个放生法会，希望你们能够参加，因为现在开始开放了嘛，你们要来的欢迎你们来联络我们都可以了，好不好？那今天因为很晚了，我就这个一定每次都要的。Ada satu sih dari Haryanto Suyanto Susyo. OK， nanti saya等dulu ya dia，这个就是真佛波耶藏网站，希望大家能够加入真佛波耶藏网站。我们的枕头呢？还要 promo 枕头拿下来先，希望大家能够加入真佛波耶藏网站免费会员，免费加入，你们可以读到饱读到饱，好不好？那ini adalah website Bipo ya, diharapkan semuanya bisa bergabung dengan website ini. Menjadi anggota website ini adalah gratis dan Anda bisa membaca buku sepuasnya ya. Jika Anda sudah bergabung, tolong beritahukan kepada saudara teman-teman yang belum bergabung. Ini adalah dana dharma untuk Anda. Karena Anda memberitahukan ini kepada orang lain. Jika orang lain bergabung, Anda mempunyai pahala tidak terbatas. Oke? Dan ini mana kita punya Pragawati semua. Ini TV Poye mengeluarkan ini loh. Ini bantal untuk yang kita taruhkan di sofa. Tapi bantal-bantal ini yang paling luar biasa. Kenapa? Karena di bantal ini, di depannya ini adalah lukisan karya Mahaguru kita. Ya, ini tidak boleh kalian udah foto kalian buat sendiri, tidak boleh. Harus ada izin ini karena karya ini adalah Mahaguru, adalah milik Mahaguru kita. Ya, di sini ada tuliskan Chen Fo Poye Sang TV Poye. Ya, ada 4 ya. Dua lagi, ayo. Mana Pragawatinya? Lambat banget. Ya, ini 2, jadi ada 4 ya.
Nanti kalau Ada di layar kaca udah kelihatan kok. Oh, kelihatan ya. Iya. Jadi bagi Anda yang ingin memilikinya, Anda bisa hubungi kita. Ya, biasanya satu set 4. Satu set sekaligus 4. Dan ini adalah limited edition. Limited edition loh ya. Nah, Anda kelihatan semua ya. Nanti besok saya mau pilih trio macan sama mamanya. Syah 4 orang biar bisa pegang diputar ya. Kelihatan ya. Oke, ya deh. Oke, Dek, ada pertanyaan sekali lagi. Oke, dari Haryanto Suyanto Chung Sangsi Namaskara Guru Pei, kita visualisasi Maha Guru. Namo Buddhaya, kita visualisasi Buddha. Kalau Namo Tamoye, kita visualisasi apa dan waktu Namaskara Sangse Kangen. Maksudnya waktu Dharmaye atau Tamoye. Ini melakukan Namaskara Guru. Yang Haryanto Susyung itu maksudnya adalah catur sarana atau maha namaskara. Ini agak rancu karena Namo Guru Pe itu. Oke. Dua-dua aja kita jelaskan. Jadi kalau pada saat kita catur sarana, jadi kita visualisasi Namo Guru Pe adalah muncul Maha Guru. Namo Buddhaya muncul Buddha. Namo Dharmaya muncul semua sutra dari Buddha. Yang paling baik adalah Anda visualisasikan buku-buku karya Maha Guru kita, karena itu semua adalah sutra, itu adalah semua adalah dharma. Dan Namo Sanghaya kamu visualisasi kembali Maha Guru ataupun anggota Sanghaya. Kita termasuk salah satu anggota Sangha, boleh saja. Boleh, Anda mau Pindora tentu juga boleh, Anda mau bisa visualisasikan Arahat juga boleh. Itu adalah anggota Sangha ya. Jadi kalau pada saat kita mau visualisasi untuk Maha Namaskara, semua adalah sama. Cahaya putih, merah, biru baru kita bersujud. Lalu visualisasi Buddha Bodhisattva penuhi angkasa memancarkan cahaya kepada kita. Tangan kita waktu buka, visualisasi kedua belah ini kaki kiri, kaki kanan, kaki kirinya sujud berdiri di atas telapak tangan kita, lalu memberikan pemberkatan ke kepala kita baru berdiri, gitu loh. Oke? Udah. Ya. Oke. 好，那今天因为时间的问题，那我们明天见哦。Karena waktu juga udah malam, kita selesai aja sampai di sini. Besok kita ketemu lagi. Om Guru Lian Shen Siti Om. Ya, terima kasih kepada Upacarika yang telah memberikan Dharma Desana. Saya Sangsi de Fai Kai Shi. Nah, 我们一起起立礼佛. Marilah kita bersama-sama berdiri dan melakukan visualisasi namaskara. 100顶礼师佛十方佛 Om Ahom 观想礼拜。200诸菩萨 Om Ahom 观想礼拜。300护法金刚 Om Ahom 观想礼拜。是平等一级圣。好，谢谢上师，谢谢法师，谢谢大家，阿弥陀佛，拜拜，明天见。 Saudara-saudari Dharma, demikianlah pertobatan air sama di hari kedua, dan besok tetaplah di YouTube channel yang sama, yaitu YouTube channel Wihara Satya Buddha Purnama. Kita akan mengikuti pertobatan air sama yang di hari ketiga ataupun hari terakhir. Ya, jadi jangan kemana-mana, dan kita tanggal 1 April masih ada satu upacara, yaitu Ulkamulka Yoga Siddhikarma Bodhisattva. Jadi bagi Anda yang masih ingin mendaftar, silakan hubungi panitia kami. 各位师姐，那我们今天的直播就到此结束了。那我们明天还有一天礼慈悲三昧水忏减下。那如果你们在需要报名的话，可以联络我们的工作人员。我们4月1号呢，我们会举行南无大愿地藏王菩萨离家咽口超度法会。那不要忘记，同样的频道就是圆月堂的频道。谢谢大家，阿弥陀佛，祝大家有一个美好的晚上。